Itu bagaimana ceritanya kok bisa jadi sekarang bisa jadi penginjil itu? Karena dulu saya Pak dari kecil belajar abjad Arab itu ya, alif b t c jim sampai ke disatukan sampai dibaca. Pada malam hari ini, saudara, kita ingin menginformasikan ya bahwa ternyata yang bernama Aman Suherman sudah ditangkap polisi, saudara ya. Dan ditangkap polisinya kira-kira 1 minggu yang lalu. Wahai MU, kemarin Anda ketawa kan? Sekarang kita ketawain MU nih yuk. Yep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara-saudariku. Jumpa kembali di Al Ayyubi Channel. Alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata Aman Suherman ini sudah ditangkap duluan ya. Aman Suherman ditangkap tanggal 9, sementara Pendeta Yusuf Manubulu ditangkap atau dibawa tanggal berapa ya? Tanggal 10 apa tanggal 11 ya teman-teman? Tanggal 10 kalau tidak salah ya teman-teman ya. Informasi terbaru, ternyata Aman Suherman sudah ditangkap polisi begitu teman-teman ya. Dan ini informasinya dari Hendro Firliso teman-teman ya. Dan yang lucu teman-teman ya, kemarin baru 13 jam yang lalu saya upload videonya Pendeta Risuli Lubis yang menampilkan kesaksiannya Aman Suherman. Dan ternyata sekarang teman-teman sudah dihapus oleh Pendeta Risuli Lubis ya. Sekarang sudah dihapus oleh Pendeta Risuli Lubis. Seperti apa videonya nih teman-teman ya, beritanya langsung nih kita simak ya. Pada malam hari ini, saudara, kita ingin menginformasikan ya bahwa ternyata yang bernama Aman Suherman sudah ditangkap polisi, saudara ya. Dan ditangkap polisinya kira-kira 1 minggu yang lalu. Jadi ini beruntun ya. Setelah penangkapan Aman Suherman, habis itu kemudian ditangkap yang namanya Yusuf Manubulu. Dan informasi ini jelas, saudara, bahwa apa yang dilakukan oleh jajaran Polda Jawa Barat karena mendengar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, ada kabar terbaru tentang kasus yang menjerat Pendeta Yusuf Manubulu. Kabar ini aku dapatkan dari channelnya Al Ayyubi yang merujuk pada channelnya Hendro Firliso ya. Jadi kalau Al Ayyubi ini memang dan kawan-kawan yang lain ya, memang penyampaian kontennya itu jenaka, penuh canda, tetapi sebenarnya ada unsur informatif, edukatif yang bisa kita dapatkan ya, tidak sekedar bercanda. Kembali ke soal perkara yang menjerat Pendeta Yusuf Manubulu, bahwa ternyata penangkapan Pendeta Yusuf Manubulu itu merupakan pengembangan dari perkara yang dilaporkan oleh masyarakat Desa Galanggang dengan terlapor Aman Suherman ya. Jadi ini pengembangan penyidikan ya. Yang pertama kali dilaporkan itu bukan Yusuf Manubulu, tetapi Aman Suherman, salah seorang yang memberikan testimoni kebohongan di channelnya Yusuf Manubulu. Dalam pemberitaan yang ada ya, dalam berita di media online itu, Aman Suherman ini menimbulkan keresahan di masyarakat Desa Galanggang, Bandung Barat terkait dengan isi kontennya atau isi testimoninya ya lah, tentang bahwa yang bersangkutan itu adalah mantan muslim, kemudian juara MTQ yang ternyata itu semua adalah
testimoni kebohongan yang kemudian menimbulkan keresahan di masyarakat Desa Galanggang, sampai ada semacam upaya pengusiran terhadap yang bersangkutan ya. Tetapi pengusiran itu tidak dilakukan. Masyarakat Desa Galanggang dengan cerdas membuat semacam surat keberatan yang ditandatangani bersama, kemudian disampaikan ke Polda Jawa Barat. Dan Polda Jawa Barat dengan sikap ya sebagai bentuk antisipatif agar tidak terjadi kekisruan di masyarakat, mendapatkan informasi tersebut, Polda Jawa Barat kemudian mengamankan yang bersangkutan, mengamankan Aman Suherman untuk kemudian diterbitkan laporan polisi. Tentu saja ini terkait dengan ujaran kebencian berdasarkan sara yang diatur dalam Undang-Undang ITE dan kabar bohong yang menimbulkan keonaran. Ketika yang bersangkutan Aman Suherman ini sudah ditangkap, kemudian dilakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan, yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka, kemudian mengembang ya, pengembangan penyidikan sampai kepada Yusuf Manubulu, karena Yusuf Manubulu ini adalah orang yang memfasilitasi testimoni kebohongan tersebut. Bisa jadi Yusuf Manubulu ini diancam dengan pasal yang sama, tetapi dijuntukan juga pasal 56. Kalau teman-teman melihat pada pasal 56 KUHP itu orang yang memfasilitasi atau menyediakan kesempatan atau membantu itu kena pasal membantu tidak pidana atau membantu tindak kejahatan. Itu pasal 56 KUHP. Berbeda kalau pasal 55. Kalau pasal 55 itu turut serta. Jadi kalau ada teman-teman sebelah yang mengatakan penangkapan Yusuf Manubulu ini begitu mendadak, itu mungkin kurang mengikuti perkara tersebut ya. Jadi menelitinya kurang. Ternyata yang menjerat Yusuf Manubulu ini adalah pengembangan penyidikan dari perkara yang dihadapi oleh Aman Suherman. Dan kemudian seperti yang aku duga ya, sebagaimana disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat ya, Polda Jabar, itu juga ada konten lain, konten dari kesaksiannya Zuli kalau tidak salah, dan tidak menutup kemungkinan ini nanti akan berkembang untuk meneliti dan menelaah konten-konten yang serupa yang selama ini sering diupload oleh Yusuf Manubulu. Jadi sepenuhnya kita serahkan kepada penyidik Polda Jawa Barat. Kemudian ya teman-teman sekalian, keduanya sudah ditangkap dan ditahan. Dan ini tidak menutup kemungkinan kalau Polda Jawa Barat itu serius untuk membongkar perkara ini, serius untuk mengusut tuntas konten-konten Yusuf Manubulu, tidak menutup kemungkinan akan banyak tersangka ya. Karena kita lihat orang-orang yang memberikan testimoni itu banyak sekali testimoni yang janggal dan bahkan mengarah pada kebohongan, dan ini dijadikan sebagai semacam mata pencaharian, kemudian memberikan pembodohan di masyarakat, memberikan informasi bohong. Kita berharap Polda Jawa Barat serius untuk mengusut ini, karena ini sebuah kebohongan yang berpotensi menimbulkan kekisruan dalam hal sara ya. Dalam hal ini ya konteksnya adalah kerukunan antar umat beragama. Kepada para pengacara Yusuf Manubulu, kalau memang berkesimpulan bahwa penangkapan dan penahanan Yusuf Manubulu ini melanggar prosedur, silahkan lakukan upaya pra-peradilan, jangan hanya berkoar-koar di media sosial. Demikian teman-teman sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.